Nah, 3 berita yang mantap jos. Kali ini yang pertama datang dari pasukan khusus Indonesia yang lagi-lagi mempererat hubungan dengan militer Ma'amarika, bos. Mereka pun melakukan latihan militer bersama antar pasukan khusus dari masing-masing negara. Nah, pasukan khusus apa sajakah itu? Setelah ini kita bahas. Kemudian berita mantap kedua datang dari Rumania untuk Indonesia. Baru-baru ini kabarnya Rumania pun berencana akan membangun sebuah pabrik yang masuk dalam kategori industri pertahanan, bos, alias bahan baku alutsista di Indonesia. Nah, pabrik apakah itu dan di manakah lokasinya? Setelah ini kita bahas. Kemudian berita ketiga yang cukup menarik juga datang dari tetangga dekat kita, yaitu Timor Leste, mantan bagian wilayah Indonesia, yang kini kabarnya semakin dekat dengan negeri kungfu panda Cina. Bahkan kabarnya Timor Leste pun meminta bantuan untuk melakukan suatu hal terkait ASEAN, bos. Nah, minta bantu apakah Timor Leste kepada negara Cina? Penasaran beritanya? Cus! Tanpa banyak bacor, mari kita bahas beritanya satu persatu, bosku. Oke, berita pertama kali ini datang dari pasukan elit Indonesia yang baru-baru ini melakukan latihan bersama dengan pasukan elit dari Ma'amarika, bos. Dikutip dari airspacereview.com dan beberapa sumber berita berikut, pasukan elit Indonesia yang berlatih bersama dengan pasukan elit Ma'amarika ini adalah Sat Bravo 90 Kopasgat dari TNI Angkatan Udara. Sedangkan Ma'amarika pun menerjunkan pasukan USSFOD atau Special Forces Operational Detachments Alpha 1313. Nah, latihan militer antar pasukan khusus ini pun bertajuk GCET Balance Raw Iron 2022 yang dilakukan di Medan, Sumatera Utara pada awal bulan ini, bos. Tujuannya yaitu adalah meningkatkan keterampilan dan pengetahuan dalam rangka kesiapan tugas, saling bertukar pengetahuan, kemampuan, dan pengalaman di medan laga. Selain itu, latihan ini pun juga bertujuan untuk mengupgrade alat perlengkapan dan persenjataan guna mendukung kesiapan operasi TNI Angkatan Udara ke depannya. Nah, sedikit tambahan informasi tentang pasukan Ma'amarika nih, bos. Pasukan khusus yang dikerahkan Amerika ini pun ternyata bukan pasukan sembarangan. Pasukan khusus Operational Detachment Alpha atau ODA yang juga dikenal sebagai A-Team merupakan sebuah kekuatan tempur utama Baret Hijau Amerika, bos. Dalam satu grup, pasukan ini pun terdiri dari 12 orang dan masing-masing memiliki keahlian kerja militer yang terpisah alias berbeda-beda pula, bos. Di antaranya yaitu adalah Military Free Fall atau MFF Team. Kemudian ada tim penyelam tempur atau tim scuba. Kemudian yang ketiga adalah Mountain Team atau tim gunung. Dan yang keempat adalah Mobility atau Mounted Team alias anggota yang berspesialisasi dalam penggunaan Ground Mobility Vehicle atau kendaraan tempur darat. Mantap jos nih, bos. Nah, kemudian berita mantap kedua datang dari Rumania untuk Indonesia, sebuah negara yang terletak di wilayah Eropa Tengah, bos. Baru-baru ini tersiar kabar bahwa negara Rumania pun berencana untuk membangun sebuah pabrik bahan alutsista di Indonesia, yaitu pabrik selongsong peluru, sebuah benda yang merupakan wadah bagi proyektil peluru, bos. Pembangunan pabrik selongsong peluru ini pun rencananya akan dibangun di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Bahkan, rencana ini pun ternyata juga sudah direstui oleh Menteri Pertahanan melalui Kepala Komite Kebijakan Industri Pertahanan atau KKIP Indonesia. Selongsong peluru ini pun terbuat dari tembaga, bos. Dan kota Gresik pun dikatakan menjadi kota yang strategis untuk pembangunan pabrik tersebut. Karena di sana langsung terkoneksi dengan kebutuhan bahan baku dan juga pelabuhan. Nah, perlu kalian ketahui, bos, walaupun letak negaranya sangat jauh, namun hubungan bilateral antara Indonesia dan Rumania ini pun sudah terjalin cukup lama, yaitu mencapai 72 tahun. Dan kini, selain ingin membangun pabrik selongsong peluru di Indonesia, kabarnya Rumania pun juga ingin mencari tenaga kerja asing dari Indonesia, bos. Nah, kalian ada yang minat nggak nih? Saat ini Rumania pun kabarnya tengah kekurangan tenaga kerja asing.
Hal ini dikarenakan karena banyaknya generasi muda Rumania yang berusia produktif yang pergi dan bekerja merantau ke negara-negara tetangga di Eropa lainnya seperti Jerman, Inggris, dan Perancis. Makanya mereka kekurangan tenaga kerja. Bahkan kabarnya kini Rumania pun membutuhkan pekerja sebanyak 2.000 orang sebagai perawat. Nah, gimana nih bos? Ada yang minat kerja di Rumania? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar. Oke, kemudian berita ketiga kali ini datang dari tetangga kecil kita Timor Leste dan negara China Tiongkok. Dikutip dari IDN Times, baru-baru ini tepatnya pada Jumat 3 Juni 2022 kemarin, Menteri Luar Negeri China yaitu Wang Yi telah menaikkan serangkaian perjanjian di negara Timor Leste nih bos. Perjanjian itu pun mencakup mulai dari bidang pertanian, kemitraan media, serta kerjasama ekonomi dan taktis. Keduanya pun juga sepakat untuk bekerja sama di bidang kesehatan. Bahkan dilaporkan ada kesepakatan tentang pengiriman tenaga medis dari China ke Timor Leste. Nah, mantap juga nih bos. Pertanyaannya kok nggak pakai tenaga medis dari Indonesia aja ya? Pasalnya tenaga medis ini cukup banyak loh bos. Selain itu yang cukup menarik, Timor Leste pun kabarnya juga meminta bantuan kepada Cina untuk dapat membantunya negara Timor Leste agar bisa bergabung dalam blok regional Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau yang dikenal dengan ASEAN. Nah, di sini Timor Leste pun ternyata minta bantuan Cina untuk membantunya masuk ke dalam ASEAN, bos. Ngebet banget nih nampaknya Timor Leste ingin menjadi anggota ASEAN. Setelah kemarin mereka mengatakan mau masuk ASEAN saat Indonesia jadi ketua ASEAN, ternyata kini mereka pun juga minta bantuan Cina untuk masuk ke dalam geng ASEAN. Kira-kira bantuan apakah yang akan diberikan Cina untuk Timor Leste agar bisa masuk ke dalam geng ASEAN? Apakah Cina akan melobi kita Indonesia dan ASEAN ataukah membangun Timor Leste menjadi negara kaya agar bisa masuk ke ASEAN? Admin pun kurang tahu bos. Namun perlu dicatat bahwa katanya pertemuan pada Jumat lalu hanya fokus pada kerjasama ekonomi. Tidak ada pembahasan terkait masalah militer dan keamanan. Jadi entar misalnya kalau tiba-tiba ada kapal perang Cina atau tentara Cina di Timor Leste, wajib dipertanyakan tuh bos. Sementara itu pihak Mamarika dan Australia pun kini mulai nyengir-nyengir prihatin dan pastinya kecewa atas pengaruh Cina di wilayah Pasifik. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah Timor Leste akan berhasil masuk ke dalam ASEAN dengan lobby-lobby atau bantuan Cina? Kita nantikan saja berita terbarunya bos. Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar. Tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia maju, salam Indomax, Indo Magazines.